Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera lah, salam sehat untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, saya Sugeng-Anto dari komunitas BOS Indonesia, penggiat Germas Sejahtera. Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Kemudian juga penggiat dari kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia. Bapak sekalian, hari ini saya akan memberikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Sidoarjo. Menang untung, kalah untung, ya kan? Kolaborasi win-win solution, menang untung, kalah untung. Bapak sekalian, menarik, ya kan? Di dalam pilihan legislatif tentu ada risiko menang, risiko kalah. Dan kita Bapak sekalian sebagai konsisten, kita sadar politik, kita harus juga siap kalah, siap menang, ya kan? Kalau kita hanya siap menang nggak siap kalah, nah ini yang jadi masalah. Tapi gimana kita kalahnya aja masih untung, ini menarik Bapak sekalian. Ya. Bapak sekalian, kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang itu kalau perang prinsipnya adalah berani mati. Berani mati bukan artinya dia pasrah sama mati, tidak. Karena dia berani mati maka segala potensi upaya dikeluarkan gimana dia bisa menang. Nah, jadi berani mati bukan artinya dia, tapi gimana dia bisa menang dengan segala upaya. Jadi menarik. Jadi menang untung, kalah untung. Oke Bapak sekalian. Nah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kalau kita bicara peran Kabupaten Sidoarjo adalah bicara 18 kecamatan, kemudian 322 desa, 31 kelurahan, 2014 RW dan 8.467 RT, ya kan, dengan jumlah penduduk data 2019 adalah 2,2 juta penduduk. Luar biasa ya Kabupaten Sidoarjo. Oke, lanjut. Nah, DPRD Kabupaten Sidoarjo, ya kan? 50 kursi dengan 6 daerah pilihan dengan APBD 2019 4,8 triliun. Ya, cukup besar juga ya. Oke, lanjut. Nah, dasar hukum Pileg. Nah, ini menarik. Ya kan? Nah, Bapak sekalian, ketika bicara pilihan legislatif tentu dasar hukumnya adalah undang-undang. Kalau Pileg 2019 dasarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ada kurang lebih 5 poinnya. Adalah 1. Pemilihan sistem pemilu, sistem proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden 20-25%, ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara caleg murni, alokasi kursi per dapil 3-10. Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita harus peduli politik Bapak sekalian? Ini menarik. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini ada salah satu tokoh nasional Turki, ya, Mehmet Erbakan, dia seorang insinyur, seorang akademisi, ya kan, seangkatan Pak Habibie beliau. Nah, dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam. Padahal Turki ini 98% penduduknya Muslim, persentasenya lebih besar dibandingkan Indonesia yang 86%. Tapi kenapa? Karena di Turki adalah memisahkan antara agama dan kekuasaan, ya, disebut dengan sekuler, ya kan, dia sekuler ya ini, ya. Nah, bagus sekalian. Makanya kadang-kadang kita di lapangan juga ketemu kadang-kadang dengan Pak Ustadz, Pak Sun jangan ngomong politik lah, politik itu kejam, politik itu kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham aja. Kita perlu edukasi. Makanya kadang-kadang kita ada guyonan edukasi juga kepada Pak Ustadz, kadang tokoh-tokoh agama. Pak Ustadz, di dalam Islam itu jangankan urusan pemerintahan, urusan bisnis, urusan hubungan antar masyarakat. Kencing aja ada aturannya, ada adabnya. Jadi kita harus nggak boleh sepotong-potong di dalam Islam, harus kafah. Nah, jadi kita apalagi urusan politik kita harus paham dan harus mulai peduli, ya kan? Jadi mulai sekarang kita harus mulai peduli dengan politik, ya kan? Makanya saya katakan marbot itu boleh nggak dibayar oleh negara lewat APBD APBN? Ya boleh aja ketika legislatifnya ketok palu kan, ya. Tentu legislatif yang memahami konstituennya dan masyarakatnya. Oke, lanjut. Legislatif. Kalau bicara legislatif berarti kita bicara adalah, ingat Bapak sekalian, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Bagian dari trias politika. Indonesia menganut trias politika. Jadi politik kekuasaan dibagi 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau bicara legislatif berarti kita bicara MPR, DPD, RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dengan fungsi legislatif, pertama fungsi regulasi membuat undang-undang perda, fungsi penganggaran budgeting dan fungsi kontrol atau pengawasan. Oke, lanjut. Nah, hal-hal penting di dalam Pileg, ada 8 hal penting. Yang pertama adalah Pak Undang-Undang Pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Makanya kita harus memahaminya karena itu sebagai dasar strategi kita di lapangan. Kedua, Pileg itu banyak kursi, banyak caleg. Nah, ini menarik. Banyak kursi, banyak caleg. Nah, beda dengan pilkada, 1 kursi, banyak calon. Kalau Pileg banyak kursi, banyak calon. Nah, ketika dalam satu daerah pilihan ada 10 kursi, artinya ada 90% orang tidak suka dengan partai kita atau dengan kitanya, kita masih dapat kursi.
Karena di dalam pileg yang 10 dapil tadi, kita tidak perlu nomor urut 1. Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap dapat kursi. Oke, menarik. 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Nah ini, kalau harga satu kursi misalkan 20.000, maka jarang yang secara individu nyoblos 20.000. Banyak kan separuhnya kurang lebihnya. Kan kalau 10.000 berarti menuju 20.000, berarti untuk melengkapinya suara caleg lain dan suara partai. Makanya kan harus ada musyawarah mufakat. Makanya keempat, ada caleg terpilih dan tidak terpilih. Makanya harus ada kesepakatan win-win karena kita berdasarkan Pancasila ya, musyawarah mufakat, keadilan sosial dan tentunya persatuan Indonesia. Jadi kita harus teman-teman di duduk dewan harus juga peduli ya, teman-teman yang nggak duduk gimana kan. Ingat, duduk dewan adalah lembaga kekuasaan bukan lembaga sosial. Pileg berdasarkan daerah dapil ya, patokannya jumlah penduduk. Nah, pasca reformasi pileg menganut sistem terbuka. Nah, Undang-Undang Dasar 45 di amandemen udah 4 kali ya, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Salah satu amandemennya, salah satu bagian sistem politik kita adalah terutama adalah sistem terbuka. Dalam pileg adalah satu orang satu suara, one man one vote. Jadi suara presiden dan suara tukang becak sama, suara petani sama bosnya petani sama aja. Jadi one man one vote. Pileg pasca reformasi muncul caleg baru, ini menarik karena banyak sekali orang yang sudah peduli politik. Nah, ketika bicara Kabupaten Sidoarjo, Bapak sekalian, ada 9 partai yang mendudukan kursinya di sana ya. Tertinggi adalah PKB 16, disusul PDIP 9, Gerindra 7, PAN 5, PKS 4, Partai Golkar 4, Partai Demokrat 2, Partai Nasional Demokrat 2, dan Partai P31. Ya, cukup dinamis ya. Oke, menarik. Nah, beberapa catatan penting. Nah, ini menarik. Nah, ya, di radar ya kan, Surabaya ini pendatang baru kalahkan incumbent. PKB Gerindra pasang target tinggi. Jadi memang luar biasa, ini banyak juga incumbent yang nggak duduk ya di Sidoarjo, ini menarik. Jadi sangat dinamis. Nah, suara terbanyak PKB mempertahankan suara pileg 2000. Jadi dia suara 2014 menang, 2019 menang lagi ya. 46% anggota legislatif wajah baru. Jadi hampir separuh wajah baru. Artinya apa? Petahana tidak begitu mudah mempertahankan kursinya. Jadi begitu dinamis ini. Jadi teman-teman yang sekarang yang nggak jadi bisa ikutan lagi karena sangat dinamis ya. Dan bahkan ada beberapa wilayah kabupaten kota yang 70% legislatifnya adalah wajah baru. Jadi memang dinamis ya politik Indonesia pasca reformasi. Nah, harga kursi 20.000 ya. Harga kursi pengertiannya adalah DPT kalikan kehadiran 70% dibagi jumlah kursi. Ya kan? 20.000. Perolehan suara individu tertinggi kurang lebih 17.000. Artinya apa? Menuju 20.000 berarti ada suara penambahnya adalah suara caleg lain dan suara partai. Apalagi yang kurang lebih 3.000-an mendapat kursi. Jadi menuju 20.000-nya tentu suara partai dan suara teman lainnya. Itulah yang saya katakan tadi, harus ada musyawarah mufakat, ada kesepakatan win-win solution ya. Karena duduknya kursinya kursi jamaah. Oke. PKB naik dari 13 ke 16 kursi ya. PAN 5 kursi di 2019 dari 7 berarti turun dia. Kemudian Nasdem 2015 1 naik di 2. Nah, PBB 0 kursi dari 1 kursi di 2014. Menarik ya, sangat dinamis ya politik di Sidoarjo. Jadi sangat teman-teman ya kan, silakan ya kan yang mau ikut konsesan lagi ya. Oke, lanjut. Nah, menuju Pileg 2024 Bapak sekalian, sekarang undang-undang masih digodok ya, digodok tentu dasarnya adalah salah satunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, kurang lebih Pileg 2024 Kabupaten Bogor adalah seperti ini. Sistem pemilu proporsional terbuka, jumlah kursi 50 kursi, 6 daerah pemilihan tetap one man one vote, banyak caleg ikut berpartisipasi, pemilihan Kabupaten Sidoarjo heterogen. Jadi dia sangat semua ekonomi kelas ada, jadi justru itu strateginya harus itu ya, karena masyarakat heterogen. Kemudian persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal. Nah ini ya Bapak sekalian, strategi 3M. Jadi di dalam politik kita akan kenal 3M. M pertama adalah media massa, 3M ya. M pertama adalah mapping. Mapping, jadi kita mapping suara, mapping wilayah dan sebagainya ya. M kedua adalah monitoring. Monitor itu sangat penting karena di situ, dan maintenance itu salah. M ketiga adalah mobilizing. Jadi gimana yang dimonitor nanti dimobilisasi menjadi suara. Jadi strategi 3M ini sangat penting, nanti akan banyak kita bahas tentang 3M ya kalau di edukasi berikutnya. Lanjut. Nah,
Ketika bicara sekali lagi target pileg adalah suara bukan masa. Kalau masa kita kumpulkan orang di lapangan, datangkan penyanyi dangdut, dia bisa ngomong A, B, C, pilih A dan sebagainya. Tetapi ingat, kita suara. Suara berarti siapa pemilih kita, apa kebutuhannya kita sudah pahami. Ya kan? Tentu hukum yang kita pakai untuk meningkatkan suara adalah hukum memberi dan menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi ini hukum alam ya, memberi menerima. Nah, dipilih, sebelum dipilih kan ada 4 tahapan: dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi nggak tiba-tiba dikenal langsung dipilih, tidak ya kan. Ketika lawan politik kita sudah masuk, diterima, disenangi, kita baru dikenal aja ya kita kalah. Tapi lawan politiknya nggak kerja, ya kita dikenal, bisa dipilih. Jadi kalau bicara 4 tahapan ini menarik ya. Sekali lagi, sebelum dipilih kita dikenal, diterima, disenangi, dipercaya. Jadi sebelum dipilih tentunya dipercaya ya. Jadi nanti akan ada edukasi menarik tentang 4 tahapan ini. Oke, lanjut. Nah, karakter pemilih Bapak. Dari pemilih ini ya kan, kurang lebih 35% itu faktor 7% adalah karena potensi 7%, saudara, golongan, organisasi syarat 7%. Nah, 65% faktor memilih karena apa? Karena balas budi ya, balas budi. Balas budi ada 2, balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek disebut serangan fajar, jangka panjang adalah terencana dan terukur. Ini menarik ya. Dan nanti kita bicara jangka panjang yang terencana terukur ya kan. Sebagai inspirasi aja, ada namanya tokoh yang dari DPRD dari Jabar 6 Depok Bekasi. Beliau dari segi agama dia non muslim tapi menang di kantong-kantong muslim, luar biasa kan. 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi ya kan. Siapa beliau? Ya, dia sangat luar biasa programnya ya. Ya betul, Bapak Syukur Nababan. Dia salah satu luar biasa ya, dengan program jangka panjangnya yang sangat luar biasa. Ya, nanti kita salah satunya inspirasi beliau kita ikutin ya. Nah, estimasi pileg coba sekalian. Jadi DPR Kabupaten Kota kurang lebih 300 juta. Ini bukan uang yang dibagi ya, nanti operasional lapangan dan sebagainya. Ini untuk DPRD provinsi 1,5 M, kemudian untuk RI 3 M. Tapi bukan ini yang kita pakai nanti ya, karena nanti kita ada program kerjasama win-win solution ya kan, yang tadi menang untung kalah untung. Nah, budget pemenangan pileg Bapak sekalian, alokasinya adalah yang pertama ini ada kurang lebih ada 6 ya kan, yang 50% adalah untuk spanduk, kartu nama, pertemuan, operasional tim sukses. Nah, kemudian yang kedua adalah 20% adalah doktrin dan pengujian suara. Ini penting karena apa? Ketika kita sudah dikenal, diterima tapi kita nggak didoktrin suaranya, makanya bisa geser. Jadi sekali lagi, program doktrin dan pengujian suara adalah kunci dalam salah satu memenangkan pileg. Nah, nanti kita bicara ini menarik ya. Nah, budget terbesar Bapak sekalian dalam pileg adalah sekali operasional sekali lagi. Nah, solusinya gimana solusinya? Oke, politik dan bisnis. Politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan seperti mata uang ya kan, ada gambar, ada gambar, ada angka ya. Tapi kita ingat, menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Sekali politik dan bisnis kita. Nah, manajemen resiko. Jadi kita Bapak sekalian, apabila kita bekerja dengan memperhitungkan resiko, maka resiko tidak jadi masalah lagi. Nah, ini Bapak sekalian, ini yang menarik ya. Apabila kita bekerja dengan resiko, maka resiko tidak jadi masalah lagi. Nah, program untung menang untung dasarnya resiko. Di dunia ini biasanya ada bisnis yang lahir karena resiko. Bisnis apa yang cukup besar, dia lahir karena resiko. Dia punya kebobolan dan sebagainya. Ya betul, asuransi atau insurans. Lahir karena ada resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko kehilangan dan sebagainya. Ya kan sama. Program menang untung kalah untung karena kita ada resiko pileg yaitu kalah. Ya, tapi gimana aja kalah aja masih untung. Tapi kita kalah, bukan mau kalah ya, kita tentu mau menang. Tapi resiko terburuk. Jadi bicara kita ngomong pahit dulu. Kalau ngomong manis semua mau, tapi ngomong pahit orang kan belum tentu semua mau kan. Tapi kita bicara pahit, tapi insya Allah hasilnya manis. Oke, lanjut. Kolaborasi win-win solution bahasa Indonesia dan Germas Setara. Bapak sekalian, win-win solution. Ya, jadi gini, di dalam politik nasional itu dipengaruhi oleh 5M. Jadi politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah organisasi massa. M kedua adalah media massa. M ketiga adalah mahasiswa. M keempat adalah militer. M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi kalau ada 9 naga betul juga ya, karena sekali lagi politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama organisasi massa, M kedua media massa, M ketiga mahasiswa, M keempat militer, M kelima money atau pengusaha ya kan. Jadi kita, nah, konsep kolaborasi win-win solution adalah apa? Pemilihan legislatif punya korelasi persamaan dengan berdagang, niaga, dan jasa. Sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran lapangan, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang lain. Ya, sama-sama mempengaruhi orang ya. Energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dengan tambahan sama. Nah, ini menarik misalnya ya. Energi yang dikeluarkan. Nah, tanpa tambahan
promosi adalah sama. Jadi gini, ketika contoh kita tinggal di Bogor, kita ada bisnis setiap hari Bogor Jakarta, Bogor Jakarta, Bogor Jakarta, karena memang bisnis kita Bogor Jakarta ya. Nah, suatu saat ada orang numpang, Pak, saya mau numpang ke Jakarta. Kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya, hampir sama. Ya, tetapi kalau kita hanya ke Jakarta punya urusan tertentu khusus saja tanpa kita tadi udah punya kegiatan rutin, maka biaya tentu terlalu besar sama. Nah, tinggal nanti pola kerjasamanya gimana kita bicarakan yang tentu yang win-win solution. Nah, mampu nggak orang lain dengan dasar trust kepercayaan padi. Mampu nggak orang tanpa dasar dibaca lawan oleh no money politik. Ini menarik ya, no money politik ya. Tanpa dibaca lawan karena kita datang kalau tim bisnis kan ada nggak adanya politik kan di lapangan, ada nggak adanya pilihan kan di lapangan. Jadi kita soft bekerjanya ya. Nah, kolaborasi Bos Indonesia Germa Sejahtera. Nah, apa Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah komunitas bisnis online dan offline yang bersifat inklusif, bukan eksklusif ya. Inklusif itu artinya semua masuk, jadi terbuka ya. Inklusif dengan 10 bidang bisnisnya. Ya, menarik ya. Dia sebagai wadah edukasi dan praktek bisnis online dan offline yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan sungguh sejahtera, KPPS, CPO Academy, dan media sosial nasional. Jadi luar biasa. Germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat, ya kan? Sesuai Impres nomor 1 tahun 2017, ya kan? Nanti tentu dengan edukasi kesehatan. Karena sehat itu menurut WHO dan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, sehat itu meliputi hal ya, 4. Sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, dan sehat spiritual. Jadi badannya sehat, psikis sehat, tentu kantongnya juga sehat. Nah, ini luar biasa nanti ya. Kolaborasi Bos Indonesia dan Germa Sejahtera. Nah, bentuk kegiatan di lapangan adalah apa? Online dan offline. Online adalah edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Offline-nya adalah edukasi Germa Sejahtera, edukasi pemeriksaan kesehatan, dan olahraga atau jalan sehat bersama. Inilah online dan offline. Karena sekarang eranya O2O. Offline mendukung online, online mendukung offline. Nah, kita di lapangan nanti dijadikan kekuatan monitoring ya. Tadi sekali lagi ada 3M, mapping, monitoring, mobilizing, monitoring. Nah, sales tenaga pemasaran, manajemen di aktivitas lautan dijadikan tenaga monitoring ya. Pemenangan suara dengan komunitas Bos Germa Sejahtera. Nah, dalam monitoring tadi tentu kegiatan offline dan online tadi perlu biaya. Nah, biaya tapi kita nggak perlu dikeluarkan caleg ya. Karena apa? Sudah termasuk biaya bisnis karena kita kan udah saya bilang tadi ada tidak adanya pilihan kita kan juga berjalan terus nah. Tetapi tentu perlu kerjasama win-win solution ya kan, ini luar biasa karena cost terbesar kan di monitoring tadi ya. Oke, lanjut. Intinya bagi kalian sukses tripartite adalah apa? Kolaborasi win-win solution antara Bos Indonesia Germa Sejahtera, tim sukses caleg, dan media press partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan bentuk opini sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 ya kan tahun 99 tentang pers. Ya kan, kolaborasi luar biasa ini akan mendudukkan teman-teman duduk di DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan low cost. Pileg 2004 dengan biaya rendah ya. Zero cost nggak low cost ya, luar biasa. Oke, sekalian, intinya kita Bos Indonesia Germa Sejahtera, garudapolitik.com ya kan, penggiat kesadaran politik, membantu teman-teman untuk duduk di Dewan Legislatif dengan cara yang benar, cara elegan, ya kan, cara konstitusional. Kalau duduk teman-teman dengan cara yang sehat, maka dengan politik yang sehat, maka tentu akan memikirkan konstitusi dan masyarakat pemilihnya, ya kan? Oke, Bapak sekalian. Sampai jumpa ke edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia menang, Indonesia jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.